Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang kronologi atau sabab musabab munculnya kitab Ayyuhal Walad, yaitu karena ada salah satu murid dari Imam Ghazali yang sudah puluhan tahun belajar sama Imam Ghazali, menghantamkan banyak-banyak kitab, tapi merasakan sesuatu yang mengganjal. Apa itu? Dia kepingin mengetahui mana yang ilmu yang bisa membahagiakan dia di akhirat, ilmu yang bisa memberi manfaat kelak di akhirat. Karena ilmu ada yang manfaat, ada yang mudarat. Nah, kemudian kirim surat kepada gurunya yaitu Imam Ghazali untuk dibimbing agar bisa selamat dunia, selamat akhirat. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya seorang murid itu tidak bisa lepas daripada guru. Murid itu perlu bimbingan guru. Kalau kita kepingin sampai kepada Allah, tentunya melalui pintunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin sampai kepada Nabi Muhammad, maka kita perlu pembimbing untuk menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang lebih kita kenal saat ini mursyid. Nah, mursyid itu Pak, bukan sembarangan, bukan berarti kalau sudah mimpin thariqohan jadi mursyid diangkat berarti itu guru beneran, belum tentu. Mursyid itu banyak syaratnya, menguasai ilmu zahir, ilmu batin. Syariat sudah dikuasai, mursyid itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mursyid. Kalau zaman sekarang mursyid-mursydan, nggih. Kalau zaman dulu mursyid itu guru pembimbing sudah sampai kepada Allah, mustahil. Belum sampai kepada Allah kemudian menunjukkan orang untuk sampai kepada Allah. Ya podo-podo tersesat, kan begitu. Saya tahu jalan ke Pasuruan. Kenapa? Saya sudah sampai Pasuruan. Kemudian jenengan kepingin sampai ke kota saya, tak dudukno, melu aku. Saya tahu. Kenapa? Saya sudah sampai. Begitu juga mursyid, yang dikatakan mursyid itu sudah sampai kepada Allah, artinya waliullah, sudah ma'rifat billah, sudah kenal dengan Allah Ta'ala, baru membimbing muridnya untuk sampai kepada Allah. Perlu Pak, perlu, guru pembimbing itu perlu. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad, beliau mengatakan asy-syaikhul kamil huwa alladhi yufidu muridahu bihimmatihi wa fi'lihi wa yahfaduhu fi hudurihi wa ghaibatihi. Guru yang sempurna, yang dikatakan mursyid, yang bisa membimbing muridnya untuk sampai kepada Allah, yaitu seorang guru yang sudah menguasai ilmu zahir, ilmu batin, dan memberi manfaat kepada muridnya dengan perbuatannya. Jadi seorang murid itu bisa mengambil manfaat bukan hanya ilmunya, bifi'lihi, dengan perbuatan daripada guru itu bisa dicontoh. Akhlaknya, ibadahnya, istiqomahnya. Jadi seorang murid ngelihat aja, ngelihat gurunya seperti itu sudah bisa mengambil manfaat. Kalau zaman sekarang kan pinter ceramah, pinter ngotak-ngatik hukum, dikatakan hebat, kan begitu. Tapi kalau kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad,
Syekhul Kamil bukan seperti itu, bukan yang pintar ceramah, bukan. Perbuatannya, tindak tanduknya itu sudah memberi manfaat kepada muridnya. Kemudian ciri-cirinya juga yaitu selalu menjaga muridnya, baik murid ada di hadapannya atau di luar. Guru itu, guru yang benar, yang dikatakan Syekhul Kamil menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu memberi manfaat dengan tindak tanduknya sekaligus menjaga murid tersebut baik ketika ada di hadapannya atau setelah pulang daripada pondoknya. Itu Syekhul Kamil. Ketika ada di pondok dikasih ilmu, kemudian dia itu diintai, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh gurunya. Ketika pulang keluar dari pondok tidak dilepas, tetap diperhatikan oleh gurunya. Ketika ada sesuatu yang melenceng daripada murid dipanggil, jenengan kok tidak sholat berjamaah, jenengan kok tidak baca wirid. Ini Syekhul Kamil, selalu memperhatikan daripada muridnya baik ketika ada di pondok maupun di luar pondok. Ini Syekhul Kamil. Ibarat petani, Pak. Jenengan tahu petani nggih? Petani itu ketika nggarap sawah, kepingin panen, ya otomatis pertama cari bibit unggul. Setelah itu tanam. Setelah itu pupui. Setelah itu airi. Setelah itu rawat. Setelah itu ya jogon, dijaga. Ketika ada sesuatu yang bisa mengganggu daripada panennya padi, ya digesu, Pak. Dikasih mungkin ya sesuatu yang bisa menjaga daripada padinya. Ono serangan wereng ya diusir, ada tikus diusir, kan begitu nggih? Akhirnya akan panen. Begitu juga guru. Guru itu mempunyai ilmu, ini bibit unggul nih. Kemudian tanam, kasih kepada murid-muridnya, kasih ilmu. Setelah kasih ilmu, dirawat sama guru, bukan dibiarkan, dirawat. Ya apa ini? Ilmunya diamalkan enggak? Ilmunya ini bagaimana? Apakah untuk jual beli agama? Dirawat sama guru, diperhatikan. Kemudian ketika dia pulang, otomatis berbaur dengan masyarakat. Nah, masyarakat kan macam-macam akhlaknya. Nah, dijogo ambil guru nih. Ojo sampai kena wereng iki. Jangan sampai akhlaknya berubah. Ketika ada sesuatu yang nyeleneh daripada muridnya, langsung ditegur, dipanggil. Jenengan hati-hati. Ojo kumpul sama orang seperti ini. Jangan seperti ini. Yuk baca wirid. Jenengan harus ngajar. Jenengan jangan hobbud dunya. Dijaga. Akhirnya muncul panen, mempunyai murid-murid yang soleh-soleh, murid yang menjadi warasatul anbiya. Berkata apa? Bimbingan Syekhul Kamil. Zaman sekarang kan pokok ngekei ilmu, ngasih ilmu, pulang daripada pondok sudah. Nggak ada urusan. Mau muridnya kerja terus nggak ngajar, nggak ada urusan. Mau muridnya rokokan, mau apapun, nggak ada urusan. Yang penting aku sing ke ilmu. Kalau Syekhul Kamil nggak begitu. Diintai terus nih. Iki hari iki kok berubah ya. Ini anak kok seperti ini ya. Diobati, Pak. Jadi membimbing. Itu Syekhul Kamil. Nah, zaman sekarang susah cari orang yang seperti ini. Karena itu minta sama Allah Ta'ala, kulon jenengan nih Pak, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali harus mempunyai guru pembimbing. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Wala budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallahi min ahlin nufusiz zakiyati. Seorang murid as-salik kepingin sampai kepada Allah, itu syaratnya satu, harus mempunyai syekh, guru mursyid, Syekhul Kamil, tasiru bisairihi. Untuk apa dia mempunyai guru? Untuk membimbing dia
Tasiru bisairihi, dia berjalan sesuai jalannya guru. Bukan hanya mengambil ilmunya, tapi dilihat, oh istiqomahnya seperti ini, oh guruku rutinannya seperti ini, oh guruku akhlaknya seperti ini, oh seperti ini. Tasiru bisairihi, dia mencontoh tindak tanduk akhlak daripada guru. Itu Syekhul Kamil. Bukan diambil ilmunya saja, tapi seluruhnya, istiqomahnya, tawaduknya, zuhudnya ditiru. Nah, akan sampai kepada Allah. Tapi min ahli nufusi zakiyati, bukan asal guru, bukan orang yang pintar bahsul masail, ngotak-ngatik hukum syekh, bukan. Min ahli nufusi zakiyati, guru yang beneran mempunyai jiwa yang suci, zuhud, ndak cinta dunia, ndak cinta popularitas, ndak seneng kumpul dengan macam-macam orang, selalu istiqomah, ibadah kepada Allah, ndak tahu ngamuan. Nih, ini warasatul anbiya. Kalau jenengan sudah nemu seperti ini, insya Allah jenengan bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Pak, Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan begini, idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsah. Kamu wahai umat Nabi Muhammad, kalau kepingin mencari qari, orang yang ahli tartil atau pinter baca kitab, kamu bakal dapatkan jumlah bilangan yang tidak terhitung. Wakeh, orang pinter maca kitab banyak, qari banyak. Wa idza talabta tabiban wajadta katsiran. Kalau kamu kepingin mencari di dunia ini tabib, dokter spesialis banyak. Wa idza talabta faqihan, kalau Anda kepingin mencari faqih, orang yang pinter ilmu fikih, lebih-lebih sing haram dadi halal banyak. Yang ngajarkan hela, trik di dalam syariat itu banyak. Banyak. Wajadta mithla dalik, wakeh tunggale. Wa idza talabta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arifuka bi'uyubi nafsik lam tajid illa qalila. Apa kata beliau? Umat Nabi Muhammad, kalau kamu kepingin mencari guru yang bisa menunjukkan kamu jalan kepada Allah, kemudian ngoncei ep-epin jenengan, guru selain menunjukkan jalan kepada Allah, kemudian memberitahu tentang kekurangan di dalam diri jenengan. Jenengan tidak tahu sholat berjamaah, jenengan orangnya sombong, jenengan cinta dunia. Kepingin cari seperti ini, kepingin cari guru seperti ini, apa kata beliau? Lam tajid illa qalila. Kamu tidak akan dapatkan kecuali bilangan yang sedikit. Susah Pak. Kalau mencari orang pintar ceramah banyak, orang yang pintar ngotak-ngatik hukum banyak, pintar nahwu banyak. Cuma yang kita cari bukan seperti itu. Aku kepingin golek guru, kita kepingin mencari guru, panutan, ulama yang bisa membimbing kita ke jalannya Allah. Kepingin, aku ada kekurangan, sopo sing duduno kekuranganku? Ndak ada, takut yang banyak. Ceramah, ndak wani nyinggung, wadan banyak yang salah nih. Banyak orang-orang yang ndak sholat, mau ceramah tentang sholat, bingung, nyinggung beb, ndak diundang maneng, ketakutan. Loh, orang seperti ini, orang yang bisa membuka aib-aib kita, kekurangan dalam diri kita, susah Pak, susah. Fa in dhafirta bihi fa amsikhu bikilta yadek. Kata Ibnu Athaillah, wahai umat Nabi Muhammad, kalau kamu sudah mendapatkan guru yang bisa membimbing kamu jalan menuju kepada Allah, kemudian guru yang tidak ada embel aling-aling, yang penting dia mukhlis, ikhlas, walaupun dikoncei aibnya jenengan, ndak takut jenengan hubbud dunya, ndak takut dimusuhi, jenengan seperti ini, dibuka semua kekurangan jenengan, seharusnya Anda terima kasih, bukan Anda benci. Pegang orang itu, pegang ustadz seperti itu. Kenapa? Karena orang seperti itu jarang Anda dapatkan. Ketika Anda mendapatkan seperti itu, berarti Anda termasuk umat Nabi Muhammad yang beruntung. Anda insya Allah ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk sampai kepada Allah. Susah nggih Pak?
Cari guru seperti ini susah. Zaman sekarang nih Pak, yang dijadikan panutan nggih, orang yang viral. Subscribe banyak, viewer banyak, pengajian yang hadir ribuan, itu ulama. Loh, kalau tolak ukurnya seperti itu, saya alim Pak, wali, mati nih suul khotimah, bahkan kafir. Bukan itu. Tolak ukur orang itu orang baik, orang ini dicintai oleh Allah, bukan banyak pengikut, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia tolak ukurnya adalah orang yang paling bertakwa. Cari Pak, cari guru pembimbing, ustadz, kiai, habib yang bisa menunjukkan jenengan kepada Allah. Contohnya ya nopo, atqakum, orang yang paling bertakwa. Cari yang istiqomah, lempeng di masjid koyok ngene, di njoboi masjid ya koyok ngene, tetap lempeng. Istiqomah, pegang orang seperti itu, Anda bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara yang perlu kita bahas yaitu cara mencari ilmu. Jangan sembarangan. Nggih. Nih, di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi beliau menukil pendapat para ulama, nasihat para ulama, dikatakan begini: la budda ayyakhuda talibul ilmi ilmahu mimman kamulat ahliyatuh wa dhaharat diyanatuh. Sepatutnya bagi orang yang mencari ilmu, ketika mencari ilmu jangan asal-asalan. Cari ilmu kepada orang yang benar-benar kompeten di dalam bidangnya, kompeten di dalam ilmunya. Bukan asal pintar ceramah dipegang, bukan. Kalau Anda kepingin mencari ilmu yang manfaat, cari orang yang memang benar-benar dia itu mempunyai sanad keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaharat diyanatu, cari juga ilmu kepada orang yang sudah diana, agamis, tidak mau mempermainkan agama, memang lempeng orang itu. Nah, bukan asal alim nggih, bukan asal alim. Cari orang yang diana, yang menjaga wibawanya, muru'ah. Ndak asal-asalan alim, enggak. Kalau orang alim wakeh tunggale, hafal Quran banyak, orang kafir ada hafal Quran, Pak. Orang kafir hafal hadis ribuan juga ada. Yang kita cari bukan itu, bukan asal alim. Kalau alim, Google itu alim, Pak. Tapi apakah Google ini bisa mendidik kita? Tidak bisa. Kita mencari orang yang bisa mendidik kita, akhlak kita bisa baik, ibadah kita bisa istiqomah, bisa kenal halal haram, bisa faham syariatnya Nabi Muhammad. Ini yang kita cari. Kalau cuma alim, bondo HP, buka Google, semua ilmu sudah dibahas. Nggak ono sing iso ngalahno Google, Pak. Google ini alamah, wong paling alim, nggih. Semua ilmu dibahas di dalam itu. Cuma yang kita cari bukan alim-alimannya. Cuma yang kita cari adalah didikannya. Cari orang seperti ini. Nggih, susah nggih. Tapi kita berharap tidak usah pesimis. Kita berharap mudah-mudahan kulon jenengan ditemokno kali Gusti Allah kepada orang yang bisa membimbing kita kepada Nabi Muhammad sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nggih. Nggih, muridnya Imam Ghazali pulang tetap lempeng minta bimbingan guru. Ndak mau asal-asalan. Aku wis hafal wib, aku wis mondok puluhan tahun. Ini orang ndak sampai kepada Allah. Murid itu ndak bisa lepas daripada guru, ndak bisa. Murid di hadapan guru itu seperti mayit di depan mudin. Paham nggih? Kalau ada jenazah dimandikan sama mudin, ya pasrah sudah. Pasrah, mau kanan dulu, mau kiri dulu, mau digambiar, mau pelan-pelan, ya urusan mudin. Ndak ono ceritane.
Mudin nyiram sing kanan, kemudian jenazah protes, sing kiwa ndimik sik rusuh. Ndak ono. Pasrah. Begitu juga murid kepada guru pembimbing, pasrah. Pasrah bongkotan sudah, dikon ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Sing penting aku antuk perhatian daripada guru. Ini murid sing pas. Seperti ini, muridnya Imam Ghazali pulang rumah tetap ada hubungan dengan guru, tetap minta. Nih murid yang hebat, selalu ada hubungan dengan gurunya. Masya Allah, hebat nih. Naam. Kemudian Pak, setelah murid ini kirim surat kepada Imam Ghazali, akhirnya dijawab sama Imam Ghazali. I'lam ayyuhal walad, ketahuilah wahai anak, al-muhib, yang dicintai, al-aziz, yang mulia, yang terhormat, atalallahu ta'ala baqa'ak bi ta'ati, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurmu bi ta'ati, dengan taat kepada Allah. Coba nggih Pak, Imam Ghazali nggih memposisikan murid seperti anak. Murid seperti anak sendiri. Seharusnya guru seperti ini. Kalau orang tua kepada anak itu kan sayang nggih. Orang tua kepada anak cinta. Orang tua kepada anak berani berkorban. Sudah, sing penting aku gawe anak. Kan begitu orang tua. Loh, guru kepada muridnya seharusnya seperti ini, berani berkorban untuk keberhasilan murid. Ini Syekhul Kamil, bukan berarti istighdam, memperalat muridnya. Ini tidak benar. Aku kan ulama Habib, aku yang punya pondok, cong perseni mobil, cong perseni oma, remek muridnya Pak. Ini loh zaman sekarang, memperalat, istighdam, memperalat murid, khidmat bagus. Cuma Anda, wahai ustadz, wahai ulama yang mempunyai murid, seharusnya Anda memposisikan muridnya jenengan seperti anak. Anak itu bagaimana sih? Anda sayang kepada anak, Anda akan berkorban untuk kebahagiaan anak. Begitu juga bagi guru. Guru itu berani berkorban untuk keberhasilan murid. Ini Pak, ini Syekhul Kamil, bukan memanfaatkan murid, bukan. Cong pijet mulai liver kabeh muridnya iki. Ya Allah. Dikongkon umba-umba mobil ulama 10, remek Pak. Kapan belajarnya murid seperti ini? Kasihan. Seharusnya Anda ulama ya justru khidmat, melayani daripada murid. Oh, muridku kepingin makan, aku harus cari rezeki yang halal untuk makan santriku. Jangan asal-asalan duit teko ngalor-ngalor ngidul goleki pokok melbu. Sing penting ndak ruwes beb iki ndak ngerti halal haram, yang penting santriku makan, yang penting bangunan besar, selesai. Ini bukan Syekhul Kamil Pak. Bukan, ojo sampai yugone kula jenengan mondok teng wong-wong koyo ngene niki Pak. Cari ulama yang benar-benar mendidik murid-muridnya seperti mendidik anaknya sendiri. Dadi Pak, gurune kaya Imam Ghazali, muridnya hebat, selalu minta bimbingan daripada Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali tidak pernah memperalat daripada muridnya, enggak. Justru Imam Ghazali berani berkorban untuk muridnya. Ini warasatul anbiya. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana lakum mithlul walid liwaladeh. Aku, kata Nabi Muhammad, aku bagi kalian wahai umatku seperti orang tua untuk anaknya. Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ngomong kepada umat nih. Nabi Muhammad ini sayang kepada umat. Nabi Muhammad itu cinta kepada umat sampai di akhir hayatnya. Akhir hayatnya Pak, yang diingat apa? Ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Le aku sedo, kalau aku meninggal, sopo sing ngurus umatku ya Allah. Ini Nabi Muhammad nih.
Begitu juga guru. Guru itu harus perhatian kepada muridnya seperti orang tua perhatian kepada anaknya. Perhatian, pulang pondok, boyong diperhatikan. Le jenengan ngajari endi? Ngajar apa jenengan? Perhatikan. Le jenengan kerja enggak? Jenengan sudah nikah enggak? Diperhatikan. Ini Syekhul Mursyid ini. Syekhul Kamil, guru yang membimbing Allah. Warasatul Anbiya nih Pak. Ini yang dikatakan warasatul anbiya, selalu membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan, mendoakan muridnya, atalallahu taala baqa'ak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu bi taatih, untuk taat kepada Allah. Panjang umur dalam keadaan taat itu nikmat, Pak. Nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Ayyun nas khair?" Wahai Rasul, siapa umatmu yang terbaik di atas dunia? Man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di atas dunia adalah orang yang panjang umur, sehat walafiat, diberi kesempatan oleh Allah hidup lebih lama, wa hasuna amalo, tambah baik amalnya, tambah meningkat ibadahnya, tambah bagus akhlaknya. Ini orang bagus nih. Ini orang baik nih. Ayun nasyar. Kalau begitu siapa wahai Rasul umatmu yang terjelek di atas dunia? Man tala umruh wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umur, tambah umurnya, tambah elek akhlaknya, tambah umur, tambah tua, tambah jauh daripada Allah. Ini orang jelek. Sudah keluar uban, si main sekat, Pak. Sudah punya cucu, ando-andoro. Loh, ini orang jelek nih. Panjang umur itu, Pak, bisa kita artikan nikmat daripada Allah ketika kita isi umur tersebut dengan taat. Itu baru nikmat. Panjang umur kok tambah maksiat, ini bukan nikmat nih, ini bahaya nih. Tambah umur kok tambah jauh daripada Allah, bukan ngatakan alhamdulillah dawa umur, bukan. Itu jangan-jangan tipu daya daripada Allah Ta'ala untuk menjauhkan jenengan daripada Allah. Luwe enak cedek umure tapi isi ini taat kepada Allah ketimbang dawa umur tapi isi ini maksiat teng Gusti Allah. Buat apa? Panjang umur tapi taat kepada Allah, itu baru nikmat. Nah, karena itu jenengan kalau doa yang sempurna, kalau minta kepada Allah yang sempurna, ya Allah mudah-mudahan aku panjang umur, sehat walafiat, kemudian fi taatillah, untuk taat kepada Allah. Kalau jenengan panjang umur tapi loro-loron nyiksa nih Pak. Panjang umur cuma waduh melbu metu rumah sakit, buat apa? Panjang umur, sehat walafiat, tapi maksiat, buat apa? Karena itu doa yang sempurna, panjang umur, sehat walafiat, untuk taat kepada Allah, ini baru nikmat yang sempurna, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Imam Ghazali mendoakan juga kepada muridnya, wasalaka bika sabil ahibbaih, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kamu ke jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, ngikut ulama, ngikut jalannya para ulama itu memang anjuran agama. Taklid atau bermadhab itu memang anjuran agama. Bahkan para ulama mengatakan wajib kita ngikuti ulama. Jangan Anda mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh taklid buta. Loh, kalau jenengan orangnya alim, monggo, Anda mujtahid, berarti memang benar Anda tidak boleh ngikut orang. Tapi kalau sekelas kita Al-Fatihah nunggu lihat terjemahan, kemudian Anda mengatakan kita ngikut Al-Quran dan Sunnah, loh Anda sombong,
Anda tidak paham apa-apa, cuma Anda mengatakan kita kembali Al-Quran dan Sunnah. Anda tidak ngerti, Mas. Anda tidak ngerti ilmu, melu wae. Orang buta, ojo nyebrang dewe, ketabrak. Orang buta minta dituntun biar selamat. Begitu juga kita, sekelas kita zaman sekarang nih, zaman akhir nih, tidak ada ceritanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Orang seperti kita pasti ngikut kepada ulama. Taklid itu wajib, ngikut madhab itu wajib. Tanpa ngikut mereka pasti kita tersesat. Kita tidak boleh ngikut ulama, kita tidak boleh ngikut manusia. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Loh, coba anda dengarkan ke firman Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Allah berfirman, mereka ulama-ulama, para nabi, mereka adalah orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah sampai kepada Allah. Maka lanjutannya apa? Fabihudahum muqtadih, dengan petunjuk mereka ikuti. Ini perintah Allah, ngikut kepada petunjuknya manusia. Jadi kita bermadhab, kita taklid kepada ulama, itu kita menjalankan perintahnya Allah. Kenapa? Allah mengatakan apa? Dengan petunjuk para ulama, iktadeh, ikuti mereka. Ngikut manusia itu memang kewajiban ketika nggih kula jenengan ndak mampu, wajib bermadhab, Pak. Paham nggih? Ini zaman sekarang ini kadang Masya Allah soalim, Pak, mengeluarkan hadis ngeletek rujukannya Bukhari Muslim. Berarti Anda taklid kan? Berarti Anda ngikut Bukhari Muslim. Tidak ada, Pak, ceritanya kembali kepada Al-Quran dan hadis zaman sekarang tidak bisa. Kenapa? Anda tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau memang Anda tidak mau taklid, seharusnya Anda langsung sabda Nabi Muhammad. Aku langsung antuk hadis teko Nabi Muhammad. Ada zaman sekarang? Tidak ada. Moco Al-Quran, suruh menerjemahkan, mentafsiri, ngerujuk Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Berarti Anda sudah ngikuti. Kan begitu? Anda tahu nggak orang seperti ini? Orang yang jargonnya mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu mereka aslinya, Pak, kepingin narik kita ngikut pemikirannya dia. Paham nggih? Kita dikeluarkan daripada ngikuti madhab, kemudian ditarik untuk ngikuti mereka, bukan ngikuti Quran dan hadis, bukan, untuk ngikuti pemikirannya mereka. Loh, luwe enak melu Imam Syafi'i, luwe selamat, sudah teruji ilmunya. Lu jenengan sopo? Kan begitu? Ini omong kosong, Pak. Omong kosong yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Omong kosong. Mereka kepingin narik kulon jenengan mengikut kepada pemikirannya sendiri. Bohong, Pak. Ngikut ulama. Itu anjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian, anna mansuran nasiha yuktabu min ma'dinir risalah alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ghazali, wahai muridku, wahai anakku yang mulia, ketahuilah nasihat-nasihat yang tersebar, para dai, para ustadz ngajarkan ilmu, ngajarkan nasihat. Nasihat-nasihat yang tersebar saat ini yuktabu min ma'dinir risalah, itu dicatat daripada sumber risalah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ustadz, para dai, itu nasihat bukan dari pribadinya, itu nasihat sumbernya dari Nabi Muhammad. Jadi kalau ada ulama, dai yang dikatakan warasatul anbiya, kok ceramahnya porno, ini pengkhianat nih, ini pembohong nih. Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu nasihatnya. Nabi Muhammad itu selalu mengajarkan umatnya untuk takut kepada Allah. Kalau ada ulama, ustadz, ceramahnya nyimpang, berarti tidak ngambil dari Nabi Muhammad.
Kata Imam Ghazali apa? Nasihat yang tersebar di dunia ini itu diambil daripada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad. Kalau jenengan benar-benar warasatul anbiya, yang dikatakan tokoh agama, ulama, pasti nasihatnya jenengan tidak mungkin lepas daripada sumbernya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, nasihatnya Imam Ghazali. Beliau mengatakan apa? In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Wahai muridku, kamu kan sudah tahu sumber nasihat itu Nabi Muhammad. Kalau sudah sampai sabda Nabi Muhammad, nasihatnya Nabi Muhammad, lalu untuk apa jenengan nasihat kepadaku? Kalau jenengan sudah mendengarkan sabda Nabi Muhammad, mendengarkan nasihatnya Nabi Muhammad, apa keperluannya jenengan minta nasihat aku? Cukup sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illam tablugha, kalau belum sampai sabdanya Nabi Muhammad, nasihatnya Nabi Muhammad kepada jenengan, kulli, jawab ya. Kula badhe tangleteng jenengan. Saya mau tanya kepadamu, madza hassalta fi hadisinin madiyah? Apa yang kamu hasilkan selama engkau memikut dengan aku puluhan tahun itu? Apa sing jenengan antuk kalau bukan nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gambaran ngenten, Pak. Nih, kita nih ya. Setiap malam Jumat kan kita pengajian nggih. Jenengan ngomong kepada saya, Habib, tolong nasihati. Loh, kan jenengan tiap malam Jumat pengajian. Buat apa nasihat aku? Kan sudah dengarkan sabda Nabi Muhammad. Waduh Habib, nggak ngerti Habib. Aku waktu pengajian aku keturun. Aku waktu pengajian aku di pojok ndelosor Habib. Loh, seakan-akan seperti itu nggih. Loh terus jenengan iki tahunan pengajian mbek aku iki antuk opo? Jenengan ini pengajian sama saya tahunan, apa yang Anda hasilkan? Itu semua kan sabda Nabi Muhammad. Itu kan nasihatnya Nabi Muhammad. Terus buat apa jenengan butuh dengan nasihatku? Sudah cukup. Itu nasihat Nabi Muhammad SAW, sumber daripada nasihat. Tidak perlu lagi nasihat para ulama kalau sudah mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Pak, ini untuk kepada kita Pak, bukan hanya kepada muridnya Imam Ghazali. Coba ya, coba kita kembalikan kepada diri kita. Kita ini kan sudah puluhan tahun pengajian ya, puluhan tahun kita selalu mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Berubah sudah akhlak kita. Yang males jadi taat, semangat ibadah. Yang maksiat, meninggalkan maksiatnya, berubah enggak? Padahal jenengan ini, kita semua ini selalu pengajian, selalu maulidan, dengarkan sabda Nabi Muhammad. Berubah enggak? Seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin." Peringati, nasihati, karena menasihati, memberi nasihat, memperingatkan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Jadi kata Allah Ta'ala, nasihat itu manfaat bagi orang beriman. Kalau orang itu imannya kuat, ketika didengarkan daripada sabda Nabi Muhammad, nasihat daripada Allah Ta'ala, daripada firman-Nya menceritakan tentang surga, semangat ibadah, itu iman itu. Diceritakan tentang neraka, ketakutan dia, itu iman. Tapi kalau kita selalu mendengarkan nasihat Nabi Muhammad, mendengarkan firman Allah Ta'ala, kok ndak berubah? Pertanyaannya, imane kulon jenengan iki ya apa? Kan begitu. Padahal Allah Ta'ala mengatakan apa? Memperingati atau memberi nasihat itu manfaat bagi orang beriman. Kalau kita diberi nasihat kok ndak berubah, berarti kan timbul pertanyaan, imane kulon jenengan iki ya apa? Ojo-ojo wis redup Pak, kan bahaya Pak. Iman ini Pak modal utama untuk masuk surga. Lek jenengan sedo mboten antuk hidayah teko Gusti Allah,
Naudzubillah min dalik. Metu teko dunya sedo iman ucul. Lah, ini yang kita takutkan, Mbak. Selesai sudah urusan kita. Tujuan nanti akhirnya apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dijogo iman, dijaga. Ketika mendengarkan nasihat Nabi Muhammad, rungokno. Jangan ngelihat orangnya. Lihat apa yang dibaca. Si cilik, Bib, si enem. Loh, bukan. Anda lihat apa isi nasihatnya. Yang disampaikan, oh sabda Nabi Muhammad. Yang disampaikan, oh firman Allah Ta'ala. Jenengan dengarkan. Untuk mendengarkan seakan-akan jenengan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sabdanya Nabi Muhammad. Rungokno. Setelah itu renungkan. Insya Allah muncul Pak kekuatan iman daripada kita. Kalau sudah iman kuat, insya Allah kulon jenengan bakal ahli ibadah. Karena itu minta terus sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan iman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.